Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Al-Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita masih membahas tema yang berkaitan tentang masalah haji dan juga umrah. Jadi tema ini bisa dikatakan tema yang lumayan agak panjang. Kira-kira kita sudah mengambil tema ini 1 bulan lebih, ya, 1 bulan kira-kira. Dan insya Allah pada kali ini kita akan menghabiskan dan juga menyelesaikan tema yang berkaitan tentang masalah haji dan juga umrah. Dan insya Allah pada pembahasan hari ini kita akan membahas rukun yang keempat dari ibadah haji, ya, rukun yang keempat dari ibadah haji. Nah, dan sebelum kita masuk ke rukun yang keempat dari ibadah haji, sedikit kita murojaah materi yang telah lalu, bahwasannya ketika seseorang melakukan ibadah haji ataupun umrah, dia wajib untuk melaksanakan rukun-rukunnya, ya, harus dilaksanakan rukun-rukunnya. Dan jikalau di antara kita yang beribadah haji ataupun umrah meninggalkan salah satu rukunnya, maka ibadahnya itu tidak sah dan harus diulangi kembali. Karena rukun itu termasuk di antara pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan, nggak boleh ditinggalkan, ya, entah lupa ataupun yang lainnya. Dan di antara rukun umrah itu ada berapa ikhwah yang sudah kita jelaskan? 3. Kalau haji berapa rukunnya? 4. Dan rukun umrah yang pertama apa? Ihram. Yang kedua tawaf. Dan yang ketiga sa'i. Ini 3 rukun dari ibadah umrah. Sedangkan perbedaan dari rukun ibadah haji itu adalah tawaf. Jadi kalau haji itu ditambahi dengan rukun yang keempat, yaitu adalah tawaf. Sehingga antara umroh sama haji
Di sini yang membedakan hanya ibadah tawafnya saja. Ya, wukuf ya, wukuf di Arafah. Bukan tawaf ya. Jadi yang membedakan itu adalah wukuf, ya. Jadi kalau haji rukunnya itu ada 4, ya. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah wukuf, ya, di Arafah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan jelaskan materi di antara wukuf, tata cara wukuf di Arafah. Jadi ini materi yang terakhir dari ibadah haji. Silakan ikhwah dibuka bukunya, materi yang ke-7 ya. Yang ke-7, rukun yang ke-4 yaitu wukuf di Arafah. Silakan dibaca bukunya. Dan hakikatnya adalah hadir di tempat yang namanya adalah Arafah. Kira-kira ikhwah, Arafah di sini bagaimana deskripsinya? Apakah berupa bangunan ataukah hanya berupa gurun pasir? Bagaimana ikhwah? Di sini ikhwah, kira-kira siapa ikhwah yang pernah melakukan haji? Ada nggih? Ada. Gimana yang sudah ada, yang sudah pernah? Bagaimana bentuk Arafah di sini? Nggih. Jadi bentuknya itu adalah gurun pasir. Dan apakah ada bangunannya? Ada enggak? Hanya tenda nggih. Dan apakah ada bukitnya? Ada. Jadi ikhwah, ketika seseorang melakukan wukuf, di sini dia itu berkumpul di tempat yang namanya Arafah, yaitu berupa padang pasir yang luas dan ada bukitnya. Sehingga ketika seseorang melaksanakan haji, dia harus melakukan ibadah wukuf di Arafah. Lahdzatan fa aktsar, ya, dengan waktu sebentar atau lebih, biniyatil wukufi, dengan niatan wukuf. Dan waktunya ikhwah di sini kapan kira-kira? Berapa tanggal hijriahnya? 8, 9 atau 10 Dzulhijjah kira-kira? Naam. Jadi untuk waktunya ikhwah itu bertepatan ketika kita puasa Arafah. Ya, dan ketika kita puasa Arafah tanggalnya tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ini bertepatan dengan ibadah wukuf di Arafah. Ya. Sehingga ikhwah, jikalau ada orang yang tidak wukuf di Arafah, maka mereka dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ya. Ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Siyamu yaumi Arafah," puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablaha wassanah allati ba'daha." Bahwasanya wukuf di Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini diantara pahala bagi orang yang berpuasa Arafah, yaitu orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Ini sebagaimana pendapat dari kebanyakan ulama, di antaranya mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Adapun ikhwah, bagi orang yang berhaji, apakah mereka juga dianjurkan untuk puasa sunnah? Ya, apakah di sini
juga berlaku ikhwah bagi orang yang berhaji kira-kira? Naam. Jadi ada suatu riwayat ya yang menjelaskan bahwasannya para sahabat itu berbeda pendapat tentang puasa Nabi pada hari Arafah. Apakah Nabi ketika beliau wukuf di Arafah itu puasa ataukah tidak? Maka dikisahkan dari Ummu Fadl binti Haris bahwasannya orang-orang berselisih tentang puasa Arafahnya Nabi ketika beliau wukuf. Apakah beliau berpuasa ataukah beliau tidak berpuasa? Maka Ummu Fadl beliau mengirimkan semangkok susu kepada beliau, maka beliau meminumnya. Jadi ini landasan yang menjelaskan jikalau ada orang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa, karena yang dianjurkan itu hanya khusus bagi orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Nah, silakan ikhwah dibaca di antara kewajiban-kewajiban ketika wukuf di Arafah. Poin A, kewajiban-kewajiban wukuf. Yang pertama, hadir di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari hingga terbenam. Nah, kemudian ikhwah, di antara kewajiban-kewajiban ketika wukuf, yang pertama itu adalah al-huduru bi Arafah yaumata si'il Dzulhijjah, yaitu hendaknya dia hadir pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah ba'da zawal ila ghurubi syamsi, setelah pertengahan hari. Ini ikhwah cara wukuf yang pertama, yaitu hendaknya dia hadir pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua bermalam di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah pada malam ke-10 Dzulhijjah. Nah, kemudian yang kedua hendaknya dia mabit atau bermalam di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf. Kalau sudah tanggal 10 dia mabit, ya. 9 dia wukuf, 10 dia mabit di Muzdalifah. Dan yang ketiga melontar jumroh Aqabah pada hari Nahar atau 10 Dzulhijjah. Nah, dan yang ketiga ikhwah, hendaknya dia melempar jumroh Aqabah pada hari Nahr. Kira-kira ikhwah, makna jumroh itu apa ikhwah? Apa jumroh itu? Nah, jadi jumroh ikhwah, antum melempar apa? Kerikil, ya, kerikil. Namanya jumroh Aqabah. Tapi ikhwah, ada beberapa jamaah kita, terutama dari jamaah Indonesia, ketika mereka melempar kerikil, itu niatannya ikhwah, niatannya adalah melempar setan, ya. Sampai-sampai ikhwah, enggak hanya kerikil mereka lempar, bahkan sandal mereka lempar. Nah, sandal ikhwah, sahih. Lah, apakah ikhwah ini termasuk diantara keyakinan yang benar? Jadi ketika ngelempar, niatannya itu adalah ngelempar setan. Saking gregetnya ikhwah, saking mangkelnya dengan setan, enggak cukup kerikil, bahkan sandal, bahkan pernah ada batu, ya, yang dilemparkan. Tapi qadarullah ketika dilemparkan enggak sampai ke tujuan, tapi justru terkena kepala jamaah yang lainnya, ujung-ujungnya bocor, ya. Dan ini apakah termasuk ikhwah keyakinan yang benar? Bagaimana ikhwah pendapatnya antum? Apakah benar boleh diniatkan untuk melempar setan? Boleh enggak ikhwah kira-kira? Nah, jadi ikhwah, kenapa mereka ikhwah niatannya ngelempar setan? Maka di sini ada suatu riwayat
yang mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menjelaskan ketika Nabi Ibrahim beliau melakukan manasik, maka setan tiba-tiba muncul dan menampakkan diri di hadapan beliau, ya, di Jumrah Aqabah. Maka Nabi Ibrahim melempari setan dengan 7 kali kerikil, ya, dengan 7 kerikil, sehingga setan masuk ke dalam tanah. Kemudian menampakkan lagi kembali yang kedua. Maka Nabi Ibrahim melempari setan dengan 7 kerikil lagi. Kemudian iblis menampakkan lagi sampai ketiga kalinya. Dan yang terakhir Nabi Ibrahim melempari setan dengan 7 kerikil sampai iblis masuk ke dalam tanah. Ini riwayat yang mereka gunakan. Mereka berkeyakinan ketika melempar jumroh tujuannya itu adalah melempar setan. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan asyaitonu tarjumuna, bahwasanya kalian telah merajam setan. Wa millatu abikum Ibrahim tattabi'una, dan kalian telah mengikuti syariat ayah kalian yaitu Nabiullah Ibrahim. Dan ini hadisnya sahih, riwayat dari Ibn Khuzaimah dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lah kira-kira jikalau jamaah berkeyakinan melempar setan dengan hujah hadis ini, apakah keyakinan ini benar atau salah? Kira-kira Nah, jadi ketika kita memahami suatu hadis, kita nggak bisa memahami sendiri. Tapi bagaimana para ulama memahami? Jadi kita ikut para ulama cara memahami hadisnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya makna perkataan Ibnu Abbas, makna merajam itu maknanya apa kira-kira? Apakah hakikatnya benar-benar melempari setan, ataukah hanya sekedar kiasan kira-kira? Ya. Nah, jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, merajam setan di sini dimaknai makna konkret, ya, oleh orang-orang awam. Akan tetapi yang benar ini maknanya adalah abstrak. Apa maknanya abstrak atau kiasan, kiasan. Sehingga maknanya apa Maknanya adalah setan merasakan sakit dan terhina bila melihat orang melemparkan jumrah. Ya, setan merasa sakit ketika melihat orang melempar jumrah. Kok bisa Dikarenakan kenapa setan merasa sakit? Dikarenakan ketika manusia melempar jumrah, hakikatnya mereka itu karena ngikuti syariat. Ya, ngikuti syariat. Sehingga ketika setan melihat orang ngikuti syariat, maka setan merasa sakit. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwata wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya diadakan ibadah tawaf di Ka'bah dan sa'i dan Safa dan Marwah dan melempar jumrah
tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Sehingga jika ada orang mengingat Allah, maka setan merasa sakit. Ini maknanya ikhwah yang benar. Ya. Jadi maknanya ikhwah, setan merasa sakit karena enggak ridho manusia patuh terhadap syariat Allah dan juga mengingat Allah. Ini alasan yang pertama. Jadi maknanya ikhwah itu adalah kiasan. Bisa dipahami ikhwah? Bisa ya, insyaallah. Dan makna yang kedua ikhwah, sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin, boleh menjelaskan ya. Dan di antara hikmah ibadah melempar jumrah ya, kenapa itu disyariatkan? Karena ini sebagai bentuk ta'abudi, ibadah kepada Allah. Dan tujuannya itu adalah untuk mengingat Allah. Sehingga ketika ada orang melempar jumrah, mereka ikhwah membaca apa ikhwah? Ayo, baca apa ikhwah kira-kira? Bismillahi Allahu Akbar. Jadi membaca takbir. Tandanya apa ikhwah? Ketika melempar jumrah, mereka mengingat Allah. Jadi bukan melempar setan. Kenapa? Jikalau melempar setan, niscaya mereka akan berdoa dengan apa ikhwah? Berta'awud. Tidak mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi mengucapkan takbir. Ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Gimana ikhwah? Kira-kira jelas nggih? Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Siapa yang mengulangi lagi? Ayo menjelaskan dari makna melempar jumrah di sini, hakikatnya bagaimana? Apakah benar-benar melempar setan ataukah bagaimana? Silakan diulangi lagi. Ayo siapa? Ayo mas-masnya. Mas. Mungkin Mas ya Mas Aldi, silakan Mas Aldi, silakan. Jadi hakikatnya kita melempar jumroh setan merasa sakit itu karena setan itu ketika manusia melihat manusia menjalankan perintah Allah, syariat Allah itu mereka merasa sakit dan tidak nyaman dengan hal itu. Jadi kita tidak maknanya kita nggak langsung melempar sesuatu ke setan, tapi setan itu tidak suka melihat kita itu menjalankan perintah Allah, di antaranya melempar jumrah. Masya Allah, sahih. Dan di antara bukti yang menjelaskan dalam hadis bagaimana? Ada dua penjelasan dari Syekh Utsaimin. Silakan yang pertama, hadis yang menunjukkan apa? Ibadah tawaf, kemudian sa'i, melempar jumrah, tujuannya apa? Liiqamati dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dan yang kedua apa? Alasannya karena ketika melempar mengucapkan takbir, bukan mengucapkan isti'adzah ataupun ta'awud. Ini ikhwah di antara pemahaman yang sebenarnya. Jadi ketika melempar jumrah di sini ikhwah, hakikatnya kita melakukan ritual ibadah murni karena Allah dan juga mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwah yang keempat silakan dibaca. Yang keempat, mencukur atau memendekkan rambut kepala setelah melontar jumroh akobah pada hari Ahad. Jadi habis itu namanya apa ini namanya istilahnya? Cukur rambut itu apa namanya? Tahallul, sahih. Tahallul. Sebagaimana ikhwah yang kita terangkan pada yang temuan yang lalu, yang paling utama memendekkan atau menggundul. Kenapa ikhwah menggundul? Alasannya karena Nabi mendoakan kebaikan dan mendoakan agar dosa-dosanya orang yang mengundur rambutnya ketika tahallul diampuni oleh Allah sebanyak berapa kali? 3.
Sedangkan yang 1 kali itu hanya untuk bagi orang yang sekedar memendekkan. Jadi yang paling utama itu adalah menggundul daripada hanya sekedar memendekkan rambut ketika tahallul. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, bermalam di Mina 3 malam, yaitu malam ke-11, ke-12, dan ke-13, atau 2 malam bagi yang terburu-buru, yaitu malam ke-11 dan ke-12. Nah, jadi yang kelima ikhwah itu adalah bermalam di Mina. Ya, 3 malam, yaitu malam ke-11, malam 12, dan malam ke-13. Yaitu apa ikhwah? Ketika hari apa ikhwah ini? Tasyrik. Ya, ketika hari tasyrik. Dan juga boleh bermalam hanya 2 hari atau 2 malam saja, yaitu malam ke-11 ataupun malam ke-12. Yang ke-6, melontar ketiga jumroh setelah tergelincirnya matahari setiap hari selama hari-hari tasyrik yang 3 itu, atau yang 2 hari tersebut. Nah, yang ke-6 ikhwah, melempar sisa jumrah. Jadi jumrah di sini ikhwah, ketika melempar berapa kali ikhwah? Berapa kali? Jadi ketika melempar itu berapa kali kerikilnya? Berapa? 7. Dan itu dilakukan berapa kali pelaksanaan? 3 kali. Jadi perlu dibedakan ya antara ngelempar sama dilakukan berapa kali. Ini di antara kewajiban-kewajiban ketika melakukan ibadah wukuf. Ya, setelah ibadah wukuf, rukun yang keempat dari ibadah haji. Khalas ikhwah, selesai pembahasan dari ibadah haji. Sekarang kita masuk ke catatan. Silakan dibaca. Catatan: dalil-dalil kewajiban-kewajiban tersebut adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menegaskan dalam sabdanya, "Lita'khudhu 'anni manasikakum." Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian. "Hujju kama ra'aitumuni ahujju." Berhajilah kalian sebagaimana kalian melihatku berhaji. "Qifu 'ala masyaa'irikum fa innakum 'ala irsin min irsi abikum Ibrahim." Berdirilah kalian pada masyaa'ir kalian, karena sesungguhnya kalian berada di atas salah satu jejak bapak kalian, yaitu Ibrahim. Nah, dan di antara ikhwah, landasan kenapa kita wajib melakukan amal-amalan yang tadi disebutkan, ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lita'khudhu 'anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil manasik dari apa yang aku contohkan. Dan juga sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hujju kama ra'aitumuni ahujju." Berhajilah sebagaimana kalian melihatku berhaji. Ini dalil yang menunjukkan ikhwah bahwasanya ketika berhaji harus sesuai dengan tuntunan yang Nabi contohkan. Sehingga ikhwah, ketika seorang berhaji harus dia itu benar-benar meluruskan niatnya. Tidak berhaji karena ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, dan tidak berhaji karena ingin mendapatkan gelar setelah pulang dari ibadah haji. Dan juga ikhwah, jangan sampai antum ketika ibadah antum pamerkan ibadahnya antum. Jangan ikhwah. Ya, walaupun ikhwah ini perkara yang biasanya dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Ketika ibadah dia upload di media sosial, dia share sambil dia mengatakan alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah ini dan itu. Dan ini tandanya ikhwah, ketika seseorang beribadah secara tidak sadar dia telah melakukan perbuatan riya alias pamer. Kenapa ikhwah? Karena ketika seseorang memamerkan ibadah mereka, tujuannya ikhwah itu murni dakwah atau bukan? Tujuannya ikhwah? Ya, tujuannya bukan.
Kenapa ikhwah? Kalau murni dakwah tidak perlu share foto. Cukup apa ikhwah? Berupa nasihat dari hadis ataupun dari ayat. Kenapa ikhwah? Dikarenakan jikalau men-share foto itu tandanya biar orang lain melihatnya, dan biar ada pengakuan kalau orang ini benar-benar berangkat ibadah haji ataupun umrah. Sehingga secara tidak sadar dia telah melakukan perbuatan yang bisa menghapus pahala ibadah haji ataupun umrah. Jadi hati-hati ikhwah, kalau masalah ibadah itu masalah privasi. Jangan antum share di media sosial, dan jangan antum ikhwah upload di media sosial. Walaupun awalnya niatannya dakwah, tapi boleh jadi di selain niat itu dia ada semacam pamer. Ya, kalau bisa ikhwah, jangan antum melakukan untuk kehati-hatian. Lebih-lebih ikhwah, lebih-lebih ketika ada orang pernah berhaji, ketika pulang kampung dia nggak mau dipanggil namanya. Nah, kalau namanya Mas Aldi, nggak mau dipanggil Mas Aldi, tapi dipanggil apa? Gelarnya. Ya, gelarnya. Dan ini juga sama ikhwah, bisa mengurangi pahala ibadah haji. Karena apa? Ketika dia berhaji, niatannya bukan karena Allah, tapi niatannya ingin dipanggil dengan sebutan gelarnya. Walaupun sudah mendarah daging, walaupun sudah biasa bagi masyarakat, tapi kalau bisa ini jangan sampai kita lakukan. Karena ibadah haji, ibadah umrah itu ibadah ikhwah fisik dan juga ibadah harta. Dan untuk ibadah harta tidak kecil ikhwah, ya bisa sampai puluhan juta. Bahkan ada yang pernah berhaji dengan cara instan berapa juta ikhwah. Hari ini daftar, tahun ini juga berangkat. Berapa ratus juta ikhwah? 400 juta. Ini bagi kita ikhwah tidak sedikit. Boleh jadi ngumpulkan bertahun-tahun agar mampu berhaji. Dan ketika sudah mampu berhaji, pahalanya hilang gara-gara niatannya tidak murni karena Allah. Jadi ikhwah, ini termasuk ibadah agung, ibadah yang sangat mulia. Jangan sampai hati kita ada niatan karena mencari sanjungan dari manusia ataupun yang lainnya. Ini ikhwah diantara pembahasan yang terakhir dari bab haji ataupun bab umrah. Adapun untuk sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya nanti bisa jenengan bahasa sendiri di rumah, ataupun ketika jenengan berhaji ataupun umrah jenengan murojaah atau ngulangi lagi materi yang kita jelaskan dari awal sampai terakhir. Kira-kira ikhwah di antara jenengan apakah masih ingat ikhwah materi yang sudah kita bahas dari awal sampai terakhir, sunnah-sunnahnya dan juga adabnya? Apakah masih ada ingat ikhwah? Lupa ikhwah ya, qadarullah. Jadi kalau bisa ikhwah, ketika antum nanti haji atau umrah, antum murojaah kembali, dibaca lagi bukunya, dibaca lagi nanti catatannya, agar ibadah kita ikhwah murni karena Allah dan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan insya Allah ikhwah untuk materi mendatang, ya mungkin bulan Februari kita masuk ke pembahasan bab yang selanjutnya, yaitu ziyaratul Masjidin Nabawi, ziarah atau berkunjung ke Masjid Nabawi. Dan biasanya ikhwah ya, kalau ada orang haji sama umroh itu sepaket ya ikhwah ya, mesti mengunjungi Masjidin Nabawi. Nah, kenapa ikhwah? Di sini perlu kita jelaskan. Dikarenakan ikhwah, ketika ada orang berhaji atau umrah, maka jangan sampai terlewatkan
dia mengunjungi Masjid Nabawi dan ibadah di dalamnya. Dikarenakan ibadah di Masjidil Haram dan juga di Masjidil Nabawi itu pahalanya sangat banyak ya dibandingkan ibadah di masjid-masjid yang lainnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lainnya. Ya, jadi salat satu kali di masjid Nabi lebih baik 1000 kali daripada salat di masjid yang lainnya. Ya, illal masjidal haram, kecuali masjid haram. Wa salatun fil masjidil haram, dan salat di masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin, lebih baik daripada berapa ikhwah? 100.000 salat di masjid yang lainnya. Ya, Masya Allah ikhwah ya. Jadi pahalanya sangat banyak. Kalau di Masjid Nabawi berapa ya ikhwah? Perbandingannya 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Antum bayangkan ikhwah ya, kalau antum sholat rawatib satu hari itu berapa kali rakaat ikhwah? Satu hari 12. Dalam satu tahun berapa kali rakaat? 12 kali 360. Berapa ikhwah? 4.300-an rakaat. Ini jika ikhwah di negeri kita Indonesia, ya. Tapi jika antum hanya 2 rakaat di Masjid Nabi ataupun di Masjidil Haram, pahalanya lebih banyak berkali-kali lipat. Makanya ikhwah, jika antum umrah ataupun haji, kalau bisa antum memperbanyak ibadah salat di sana. Karena apa ikhwah? Eman. Kita mengeluarkan harta yang banyak, tapi ketika umrah ataupun haji hanya apa ikhwah? Asik selfie, asik memfoto-foto, tapi lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ibadah yang agung ini ikhwah antum lewatkan. Kalau antum sudah punya uang, sudah punya sangu, antum segera daftar. Kira-kira ikhwah, yang paling utama ikhwah, haji dulu atau umrah dulu? Haji dulu atau umrah dulu? Nah, yang paling utama dua-duanya antum lakukan ikhwah. Ya, antum lakukan yang paling utama dua-duanya. Sampai-sampai ikhwah ya, saking mulianya 2 kota ini, Makkah sama Madinah, sampai-sampai Nabi ikhwah pernah memberikan keutamaan bagi orang yang meninggal di sana. Nabi bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah fal yamut biha." Barang siapa yang ingin meninggal di Madinah, maka hendaknya dia meninggal di sana. Fa inni asfa' liman yamutu biha. Dikarenakan aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Ini ikhwah. Jadi orang saja yang meninggal di sana dapat keutamaan. Lebih-lebih orang yang beribadah di 2 kota suci ini. Tapi ikhwah, makna meninggal di sana bukan berarti meninggal dengan cara bunuh diri, ikhwah, bukan. Ya, contohnya ketika di Indonesia dia berhaji sama umroh dengan cara utang. Utangnya sampai ratusan juta rupiah. Dia ke Mekah ke Madinah untuk ibadah, kemudian bunuh diri biar utangnya itu bebas. Ya, dan dapat syafaat dari Nabi. Ini termasuk keyakinan yang salah. Dan para ulama ikhwah menjelaskan bahwasanya mati di sini
itu adalah mati yang Allah takdirkan, bukan mati karena dia itu bunuh diri. Ya. Adapun hutang, walaupun ikhwah orang meninggal tetap hutang dan wajib untuk dibayar. Karena hutang tidak hanya masalah di dunia tapi juga masalah di akhirat. Sampai-sampai ikhwah ya, Nabi menjelaskan, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwanya seorang mukmin terkatung-katung ketika dia punya utang. Sehingga jikalau dia meninggal dan masih punya utang, maka di akhirat tetap utangnya akan menjadi beban untuknya. Ya, akan tetap menjadi beban. Karena hutang nggak bisa bebas walaupun hanya dengan cara meninggal dunia. Sehingga di sini seseorang ketika punya utang wajib untuk lunasi dan wajib untuk menunaikan hak-hak bagi orang yang telah memberikan hutang kepadanya. Jadi kira-kira ikhwah, orang berhaji atau umroh dengan cara berhutang itu boleh atau tidak ikhwah? Boleh bagi ikhwah kira-kira? Kalau orang ikhwah berhutang untuk umrah sama berhaji, kalau bisa jangan. Kenapa jangan ikhwah? Karena haji sama umrah hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Sehingga jikalau dia berhutang, tandanya dia tidak mampu dan dia tidak terkena kewajiban ibadah haji ataupun umrah. Ini ikhwah. Jadi ini perlu kita jelaskan agar kita ikhwah ya memahami bagaimana syariat terangkan masalah haji ataupun umrah. Khalas ikhwah, sedikit ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.